Baik, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dipersilakan untuk memasuki ruangan dan duduk di tempat duduk yang sudah kami sediakan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama kali mari kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, peluang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Sebelum masuk ke inti kegiatan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Maimunah, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang, sesuai dengan judul kita, judul kegiatan kita hari ini, yaitu menjaga ekosistem hutan mangrove melalui manajemen ekowisata dan olahan mangrove. Baik, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah tahu apa itu mangrove, karena pada umumnya tiap hari kita selalu melihat mangrove itu seperti apa, bakau lah bahasanya ya, bahasa kita bakau. Dan hal tersebut ada di kehidupan kita sehari-hari, tersebar di seluruh pinggiran pantai, pesisir pantai yang ada di wilayah kita. Jadi di kegiatan kita hari ini kita ada mempunyai 4 kegiatan inti, yaitu kita membahas tentang tujuan kegiatan, penyampaian materi nanti, dan ada sesi tanya jawab juga, selanjutnya penutup. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kita membahas tujuan kegiatan. Apa sih tujuan kegiatan kita ini? Untuk apa diadakannya penyuluhan seperti ini? Jadi tujuan kegiatan kita ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu menumbuhkan perubahan yang mencakup tingkat pengetahuan, kemampuan, dan motivasi terhadap kegiatan yang kita bahas nantinya. Jadi di sini diharapkan Bapak dan Ibu, saya dan yang lainnya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan atas apa nanti hal yang kita pelajari bersama. Dan selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar sehingga kesejahteraan hidup lebih terjamin. Meningkatkan taraf hidup ini maksudnya dari kegiatan yang kita bahas hari ini akan dilakukan prakteknya, akan kita lakukan secara langsung, dan hal tersebut diharapkan dapat memperbarui kehidupan ekonomi kita, meningkatkan kehidupan ekonomi kita lebih terjamin lagi. Selanjutnya kita langsung membahas hutan mangrove. Apa sih fungsi hutan mangrove? Mungkin sudah ada yang beberapa tahu, tapi tidak begitu tahu. Mungkin kayak, oh hutan mangrove ada di tepi pantai, biar nggak kebawa pasir pantainya ke laut atau yang lainnya. Jadi di sini kita bahas fungsi hutan mangrove itu apa. Jadi fungsi hutan mangrove itu ada 2. Yang pertama fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Yang pertama, fungsi ekologis itu salah satunya seperti tadi, mencegah abrasi dan erosi dari pantai. Yang kedua, memberikan tempat hidup bagi tumbuhan, hewan yang kecil. Dan yang selanjutnya, berperan dalam pembentukan daratan. Maksud dalam berperan dalam pembentukan daratan ini yaitu pohon mangrove, di bawahnya, di bawah akar tentu terjadi penumpukan dari lumpur, dan penumpukan lumpur tersebut lama kelamaan akan membentuk daratan baru di pesisir pantai. Dan yang kedua ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonominya yaitu yang pertama menghasilkan kayu yang kualitasnya diakui baik, dan yang kedua menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu. Produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK ini sebenarnya apa sih? Kita bakalan bahas lebih lanjutnya nanti ya. Nah, di sini kita akan mengulik apa itu hasil hutan bukan kayu. Jadi, hasil hutan bukan kayu atau HHBK
dan sering juga disebut dengan hasil hutan non-kayu, merupakan semua benda biologis termasuk jasa lingkungan yang berasal dari hutan atau tegakan hutan kecuali produk berupa kayu. Jadi hasil hutan bukan kayu ini hal yang dihasilkan dari hutan tetapi bukan kayu, bukan batang kayu yang biasanya ditebang, dijual atau yang lainnya, bukan seperti itu. Dan di sini ada dua hasil hutan bukan kayu yang bakalan kita bahas, dan itu juga mengenai kepada judul kita tentang ekowisata dan hasil olahan. Ada dua hasil hutan bukan kayu yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita membahas ekowisata. Ekowisata hutan mangrove. Apa sih itu ekowisata? Nah, ini ekowisata merupakan wisata yang bertanggung jawab kepada alam, memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi dia punya 3 aspek nih. Dan dari aspek ini bukan berarti kita menuduh berarti wisata yang lain di luar seperti wisata buatan manusia seperti Dufan itu tidak memiliki tanggung jawab kepada alam, bukan begitu. Maksud ekowisata ini kita membentuk wisata baru tanpa merusak ekosistem aslinya. Jadi kita membuat wisata di hutan mangrove tersebut tapi tidak merusak ekosistem aslinya. Ekosistem aslinya tetap ada di sana dan tidak kita rusak sama sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh ekowisata mangrove yang ada di Indonesia. Dapat dilihat ya. Dari ekowisata ini kita hanya membutuhkan jalur untuk lewat para pengunjung dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Maksudnya tidak seperti membangun wisata-wisata yang lain. Misalnya kita membangun wisata buatan manusia, tentu membangun ruangan dan segala macamnya ini tidak perlu. Kita hanya cukup menyediakan jalur untuk lewat. Dan sekarang ini lebih banyak orang yang lebih berminat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berbau alam daripada tempat wisata yang ya ramai tapi sedikit mendapatkan ilmu. Sedangkan dari ekowisata nih kita bisa mendapatkan ilmu lebih, kita bisa mengajak anak bermain, mendapatkan ilmu lebih, mendapatkan pengetahuan lebih, belajar juga di sana. Dan selain dari ekowisata, kita kan akan membahas olahan-olahan dari produk yang dihasilkan oleh hutan mangrove. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu bahwa buah mangrove tersebut dapat diolah dengan cara yang sedemikian rupa untuk menghasilkan berbagai hasil olahan, berbagai hasil produk makanan yang dapat kita konsumsi? Belum. Nah, jadi sekarang bakalan kita bahas nih jenis apa aja yang bisa diolah, diolahnya menjadi apa, seperti apa pengolahannya. Yang pertama, itu ada pedada atau yang biasa disebut bogem. Jadi pedada ini ada 3 spesies yang tumbuh di Indonesia, tapi pada umumnya hanya 2 spesies yang dimanfaatkan untuk menjadi olahan makanan, produk makanan dan minuman, yaitu ada Soneratia caseolaris dan Soneratia alba. Begitu, itu yang biasa dikonsumsi, tapi jenis lainnya juga bisa dikonsumsi dan melalui pengolahan terlebih dahulu. Biasanya jenis mangrove ini buahnya itu sering disebut dengan apel mangrove. Jadi ini nih apelnya pohon bakau gitu istilahnya. Dan buah ini dapat diolah menjadi jus, sirup, dodol atau jenang ya. Dan yang lain-lainnya berarti bisa sebagai olahan makanan dan minuman. Selanjutnya itu ada api-api. Api-api ini yang biasa dijadikan sumber bahan pangan itu ada 2. Yang pertama Avicennia marina dan Avicennia officinalis. Jadi 2 jenis ini yang biasa dipakai. Dan buah ini dapat diolah lebih banyak atau lebih beragam lagi daripada yang sebelumnya, daripada pedada. Dan ini dapat diolah menjadi keripik, kerupuk, agar-agar, cendol atau dawet, onde-onde, combro, dan jajanan pasar lainnya, jajanan tradisional gitu ya. Tetapi ada satu perlakuan khusus nih untuk buah api-api ini. Dia saat
direbus sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut harus dicampurkan dengan abu gosok atau abu dapur ya, sisa pembakaran kayu, abu dapur untuk menghilangkan racun yang terdapat pada buah ini, racun yang berupa tanin. Dan selanjutnya di sini ada buah tancang. Buah tancang ini juga mengandung racun dan cara pengolahannya itu terlebih dahulu direbus. Beda dengan api-api yang dicampurkan dengan abu gosok, ini tidak perlu dicampurkan dengan abu gosok, tapi bekas rebusannya itu dibuang di tempat yang aman, yang kita pastikan itu tidak merusak tumbuhan lain atau menyiram tumbuhan yang tidak perlu, dan tumbuhan tersebut tidak mungkin dimakan hewan, tidak merusak lingkungan yang jelas. Dan selanjutnya setelah direbus harus mengalami proses perendaman selama 2-3 hari untuk menghilangkan racun yang dikandungnya. Dan buah tancang ini biasanya diolah menjadi tepung. Jadi dia ditumbuk, setelah dilakukan perendaman diolah ditumbuk menjadi tepung dan dapat diolah menjadi makanan lagi dengan pencampuran dari tepung beras, tepung terigu atau tepung lainnya. Nah, di sini ada cara pembuatan sirup dari buah mangrove dan sabun cair dari buah mangrove. Di sirup seperti yang tadi dijelaskan menggunakan buah pedada ya, bisa dilihat sendiri. Dan saya harapkan setelah kegiatan ini nantinya akan bisa kita lakukan pelatihan untuk pembuatan produk-produk ini supaya dapat ilmunya lebih dalam dan bisa dikembangkan lagi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Nah, selain itu saya juga menyediakan video. Saya lampirkan video di sini untuk kita tonton bersama cara pembuatan olahan dari buah api-api. Selamat menonton. Kalau ada bilang suruh makan, kalau makan. Mana? berusaha awas abu dapur ini, kalau tidak kena racun. Oke, sip. Sudah selesai lihat. Bagus. Terang. Terakhir kacol di rebus. Ini bukan cuma ada racun mati, ini cuma ada api lagi yang masuk. Sama anu siapa? Boleh itu. Periksa mo nasasak mo atau maisa. Kalau masasak mo alam mo buah mo kiloyang. Baru baso imo omoki mo dodop hipuan. Kan mo higpa kades sagal hay ipum kan mo. Kan mo bau roti ala mangrove desa Lambangan. Dikit lagi dia bagus dia apa campur putar itu abis tuh ini cuci double ini.
sampai hancur lagi. Cepat dia lo Bu. Allahu Akbar. Kurang lagi. Baik dari video yang sudah ditayangkan dan materi yang disampaikan, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bagaimana caranya merealisasikan ekowisata hutan mangrove? Terima kasih atas jawabannya. Jawab pertanyaan dari Ibu, bagaimana cara merealisasikan ekowisata itu tadi ya? Jadi ekowisata itu mempunyai 3 aspek. Aspek yang pertama itu bertanggung jawab pada alam, yang kedua memberdayakan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Jadi kita harus memperhatikan 3 aspek ini secara bersama ya, nggak bisa 1, 2, 3-nya ditinggal atau 2, 1, 3-nya ditinggal. Jadi semuanya itu harus mencakup. Ekowisata ini lebih baik dan memang harus dikelola oleh masyarakat sekitar. Jadi makanya saya memberi informasi kepada Bapak Ibu bagaimana kita nantinya akan membuka ekowisata di wilayah ini gitu. Dan bertanggung jawab kepada alam ini maksudnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tidak akan merusak ekosistem yang ada di hutan mangrove ini, tetapi kita justru menjaganya melalui ekowisata dan memanfaatkannya dalam fungsi ekonomi hutan mangrove tersebut. Yang jelas ini nanti dapat kita kelola bersama pemerintah desa beserta masyarakat sekitar untuk mengelola ekowisata ini. Dan selain itu juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Jika nantinya ada pengunjungnya ramai, maka akan membuat lowongan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Misalnya untuk ibu-ibu nih yang biasanya di rumah duduk, jika nanti ada hari libur, tempat wisatanya dikunjungi banyak pengunjung, maka di sana bisa membuka tempat makan, tempat berteduh untuk para pengunjung, menjual makanan, minuman dan lainnya. Dan jelas harus memperhatikan aspek lingkungan, harus bertanggung jawab kepada alam, tidak boleh meninggalkan aspek yang penting itu, karena dia 3 aspek mencakup seluruhnya dan tidak bisa dijalankan tanpa salah satu yang tidak ada. Jadi 3 aspek ini harus ada. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas dari tadi. Jadi di sini melalui judul menjaga ekosistem hutan mangrove melalui manajemen ekowisata dan olahan mangrove tersebut, ekowisata dapat kita bentuk dengan kerjasama yang solid antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dibantu dengan pemerintah desa. Dan selanjutnya olahan dari hutan mangrove, buah-buah hutan mangrove yang biasanya hanya terjatuh dan tidak dikelola bisa kita kelola kembali untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, bisa dijadikan bahan pangan, bisa dijual dan mendapatkan uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi intinya itu. Dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika penyampaian saya ada yang salah. Jika kata-kata saya ada yang salah atau menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.